A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Selamat berjumpa kembali di channelnya Ustadz Arman Amman. Kalau kamu merasa cocok dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan di komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan video-video motivasi berikutnya. Pernah gak sih kamu duduk sendiri menatap langit atau dinding kamar dan tiba-tiba ngerasa hampa, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu apa yang dituju, nggak tahu lagi apa makna semua ini? Kalau iya, kamu nggak sendiri. Banyak hati yang terluka tapi diam. Banyak jiwa yang berjalan tapi kosong. Dalam video kali ini kita ngobrol pelang-pelang tentang kekosongan itu, tentang harapan yang nyaris padam, dan tentang jalan pulang ke hati yang utuh. Kenapa hati bisa kosong? Hati kita bukan benda, tapi ia bisa retak, bisa lelah, bisa kehilangan arah. Kadang kita merasa kosong karena terlalu lama menahan luka, karena terlalu banyak senyum palsu, karena dunia terlalu ramai, tapi kita merasa sendiri. Bisa jadi karena patah hati, atau karena kehilangan yang belum selesai diterima, atau karena hidup terlalu keras dan kita capek terus pura-pura kuat. Bisa juga karena hubungan kita dengan Allah mulai renggang, salat mulai berat, doa jadi singkat, dan hati terasa jauh. Bukan karena Allah meninggalkan kita, tapi karena kita yang terlalu sibuk sampai lupa arah pulang. Mengakui kekosongan adalah awal kesembuhan. Merasa kosong bukan berarti kamu gagal. Justru itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Orang yang benar-benar mati enggak lagi merasa apa-apa, tapi kamu masih bisa menangis, masih bisa bertanya, kenapa aku begini? Itu tandanya masih ada cahaya yang kecil yang menyala. Jangan lawan rasa kosong itu. Peluk dia, dengarkan dia, karena kadang Allah menyapa lewat sunyi. Kita perlu belajar berhenti sebentar, belajar diam, bukan menyerah, tapi untuk dengar suara hati dan suara Tuhan yang sering kita abaikan. Apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba, pelang-pelang, gak usah buru-buru. 1. Berhenti sebentar dari keramaian. Ambil waktu untuk sendiri, untuk jujur pada diri sendiri. 2. Dekatkan diri ke Allah, sekecil apapun caranya. Baca Al-Fatihah pelan-pelan, dengarkan murattal. 1 ayat saja bisa menyembuhkan luka dalam yang kamu pendam. 3. Ciptakan rutinitas kecil yang menenangkan. Misalnya journaling setiap malam, atau duduk di bawah langit melihat bintang-bintang dan ingat kita kecil tapi dicintai. 4. Berbagi walau sedikit
Memberi itu mengisi. Saat kamu bantu orang lain, kamu juga sedang bantu hatimu sendiri untuk sembuh. 5. Maafkan dan lepaskan. Maafkan orang yang engkau pernah minta maaf, dan maafkan dirimu yang pernah salah, karena beban itu bukan untuk dibawa selamanya. Saatnya memulai ulang. Hidupmu belum berakhir. Kamu masih di sini, masih bernapas. Itu artinya Allah belum selesai denganmu. Kadang kita butuh gagal, butuh sakit, butuh kehilangan, supaya kita belajar bahwa yang paling berharga bukan dunia, tapi kedekatan dengan Dia. Cobalah bangun hubungan lagi dengan Tuhanmu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu butuh, dan karena Dia Maha mengerti bahkan sebelum kamu bicara. Enggak apa-apa mulai dari nol. Enggak apa-apa kalau kamu masih jatuh bangun. Yang penting kamu mau jalan lagi, meskipun pelan, meskipun dengan air mata. Pelukan akhir untuk dirimu. Kamu hebat, sudah bertahan sejauh ini. Di tengah luka, kecewa, kehilangan, dan keraguan, kamu tetap ada di sini. Itu bukan kebetulan. Allah sayang kamu, bahkan ketika kamu merasa nggak ada yang peduli. Jadi peluk dirimu, bilang ke hatimu, aku tahu kamu capek, tapi kita akan baik-baik saja. Kamu boleh menangis, tapi jangan lupa ada Allah yang enggak pernah tidur, yang tahu isi hatimu, yang tahu perjuanganmu, yang orang lain enggak tahu. Hati yang kosong bisa diisi lagi dengan makna, dengan iman, dengan cinta dari Tuhan. Pelan-pelan kamu akan pulih. Jangan buru-buru. Tuhan tahu waktunya. Kamu tinggal percaya. Kalau kamu merasa video ini menemanimu, bantu bagikan ke orang lain. Siapa tahu mereka juga butuh pelukan lewat kata. Klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kita terus ngobrol dari hati ke hati di waktu-waktu sepi seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga damai itu kembali ke hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.